Selamat pagi, shalom anak-anakku. Shalom. Ya, jadi kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi Tuhan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi nanti bagaimana di dalam pembelajaran ini ya kita tetap semangat ya. Walaupun artinya ini sudah di jam-jam terakhir di pembelajaran kita di tatap muka terbatas ini, kita harus tetap semangat. Jadi sebelum jauh dalam pembelajaran kita, Bapak minta Yusliana yang memimpin kita di dalam doa. Amin. Ya, terima kasih untuk Yusliana yang telah memimpin kita. Jadi sebelum jauh, Bapak absen dulu ya. Agustina Pangala. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Angelin. Hadir. Tinggal teman kita ya, si Glory yang izin. Mungkin ada kegiatannya yang mungkin berhubungan dengan kegiatan-kegiatan keluarga. Jadi ada tujuan, ada dampak, ada manfaat dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Multikulturalisme apa itu? Multi apa? Banyak. Kultural budaya. Jadi banyak budaya atau banyak keberagaman nanti yang akan kita pelajari yang terdapat di negara kita misalnya. Jadi bagaimana nanti kita sebagai orang-orang Kristen akan menanggapi yang namanya multikultural itu. Isme kan ada istilah asing, berarti paham. Artinya bagaimana kita nanti memahami multikulturalisme itu dengan baik. Bagaimana sih saya sebagai orang Kristen menilai yang namanya berbagai perbedaan itu? Ya, so pasti kita kan hidup ini berbeda ya. Berbeda. Yang di rohani ini aja sudah berbeda. Ada dua terdapat perbedaan. Nah, inilah nanti yang akan kita nilai. Inilah nanti yang akan kita analisis. Bagaimana sih seharusnya? Bagaimana sih sebetulnya saya dengan perbedaan yang ada dengan orang lain itu? Kemudian menganalisis kasus pelanggaran terhadap multikultur serta memberikan penilaian kritis sebagai remaja Kristen berdasarkan pemahaman terhadap teks Alkitab. Nah, ini kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan dari melihat gambar ini? Keberagaman. Kebersamaan. Kalau ini? Perbedaan agama. Itulah yang akan kita pelajari. Apakah saya mempertentangkan perbedaan saya dengan Angelin misalnya? Ya kan itu yang maknanya di sini nanti. Ketika saya berbeda dengan Agustina, apakah saya harus bentrok dengan dia? Jadi multikulturalisme, baca Angelin. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Ya, jadi di situ katanya mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Oh, saya lebih kaya dari dia, jadi saya boleh menghina dia? Jangan. Ya. Budaya saya lebih tinggi, lebih bagus dari dia, saya akan katakanlah mengejek budayanya? Jangan. Sehingga melalui pembelajaran tadi memahami pengertian multikulturalisme dan contoh-contohnya, kita akan mengerti, oh ternyata kami berbeda-beda ini tidak perlu dipertentangkan. Makanya ada istilah di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, multikulturalisme, perbedaan itu bagaimana sih ditanggapi oleh iman Kristen? Silakan buka kitab Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka,
Tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itulah iman Kristen itu. Jangan pembeda-bedakan. Itulah yang diajarkan oleh iman Kristen, bahwa kita harus menghargai berbagai perbedaan itu. Kolose, Perjanjian Baru. Kolose 3 ayat 11, yaitu dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi pola pikir kita jangan terlalu sempit. Kita upayakan kehidupan lama yang dikuasai dosa kita tinggalkan. Ya, jadi multikulturalisme itu berdampak ada dua sisi, ya. Ada terhadap gereja sendiri maupun terhadap negara. Jadi bagaimana sebagai orang Kristen, ya, tunjukkanlah kasih itu terhadap siapapun. Ya. Apa primordialisme? Yopani? Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Iya, suku saya lebih hebat dari dia. Jangan. Bagaimana sikap primordialisme, kesukuan yang berlebihan harus kita hindari. Kemudian etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Iya, bagaimana sikap seseorang itu meremehkan budaya orang lain. Budaya apapun, dari Sabang sampai Merauke, itu budaya-budaya itu memiliki nilai-nilai luhur. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Iya, membeda-bedakan orang lain dari warna kulit. Jadi jangan. Jadi bertemanlah dengan siapapun. Kalaupun warna kulit bapak hitam, ya bertemanlah dengan bapak. Kemudian apa yang terakhir? Stereotip adalah sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Iya, prasangka yang subjektif. Jadi kita terlalu subjektif terhadap orang lain itu, ya, dan tidak dapat alasannya, ya. Oke. Jadi dari berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa sih makna dari Galatia 3 ayat 28? Apa maknanya? Silakan Pinkan. Menurut saya, Iya. dari Galatia pasal 3 ayat 28 mengajarkan kita itu semua sama. Dimana kalau di sekarang tuh Indonesia kayak pekerjaan masih ada gender, Pak. Iya. Kalau di sini masih kita diajarkan kalau perempuan ataupun laki-laki itu sama semuanya. Jadi di mata Tuhan kita tuh sama, nggak ada yang beda-beda. Mau dia laki-laki kah, mau dia perempuan, mau dia kaya, mau dia miskin, kita semua sama-sama kayak itu kan di mata Tuhan gitu, Pak. Iya, oke, terima kasih Pinkan. Jadi menurut Pinkan bahwa kita ini adalah semuanya sama. Dalam bekerja memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir. Angelin? Kira-kira menurut Anda apa maknanya itu? Hampir sama pakai pinggan, tidak ada pembedaan maupun laki-laki antara perempuan, suku ini dengan suku yang itu, maupun warna kulit atau apa segala macam, tidak ada pembedaan, semuanya sama. Oke, jadi ya jelas bahwa ditegaskan untuk kita bahwa melalui pembelajaran kita hari ini dan Nats Alkitab, iman Kristen mengakui bahwa multikulturalisme harus kita terima dengan baik karena itu adalah anugerah Allah. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan nanti di minggu depan materi yang baru dan Bapak harap persiapkan materi itu, silakan dibaca, cari-cari di internet hal-hal apa yang berhubungan dengan materi kita yang akan datang. Demikian pembelajaran kita. Bapak akhiri dengan ucapan shalom.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami telah belajar multikulturalisme. Biarlah Bapak melalui pembelajaran kami ini, kami semua anak-anak-Mu di ruangan ini mampu memahami dengan baik apa yang menjadi ajaran Tuhan dalam kehidupan kami tentang multikulturalisme, dapat melakukannya, memahami, dapat menghormati segala berbagai perbedaan, karena itu adalah anugerah Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam kuasa pertolongan Tuhan, sertai kami Bapa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.